itu kan kemarin kejadian waktu doa bersama itu kayaknya saya tuh pengen kasih tahu sama teman-teman itu tumpang tangan sama MC gitu. Tapi ya waktu saya lihat kok mereka lagi kusuk berdoa gitu, saya nggak mau ganggu. Jadi saya pikir itu perasaan keinginan saya sendiri. Tapi ternyata MC bilang buat Tuhan suruh tumpang tangan. Saya tuh masih bingung gitu, itu membedakan keinginan sendiri dengan keinginan Tuhan. Jadi buat kalau keinginan Tuhan, semakin kamu nggak lakukan, kamu yang akan merasa gelisah. Gelisahnya berlebihan. Jadi mau kasih cerita seperti Rut yang tadi. Jadi mau kasih cerita, saya nggak ngomong, kok saya semakin merasa harus ngomong. Ya iyalah, orang dia ngelawan Tuhan kan, berarti harusnya pesannya diomongin, dianya nggak mau, jadi gelisah. Jadi Mbak, itu bedakannya, sudah mengerti? Jadi buat Asincium Pulpake, terima kasih pertanyaannya. Dewan Pak, aku senang orang yang sering bertanya ya. Tuhan sejauh bertanya. Waktu 2 hari yang lalu, hari Kamis, setelah saya pulang dari warnet, sekitar pukul 8 malam, saya melihat UFO jaraknya sekitar 100 meter dari tanah di sekitar rumah saya. Apakah itu benar, piring terbang? Jadi menurutmu bagaimana? Iya. Yang Pak, ya sudah, yakin saja itu. Terus itu kalau yang kalau kapal terbang kan ada pilotnya gitu ya. Itu yang jadi pengendali pilotnya siapa ya? Baik, hal tidak penting, tidak mau aku jawab. Mungkin kan ada. Lupa, kayaknya itu yang mengendalikan. Bukan, karena kan menurut info yang saya dapatkan alien itu ada bermacam-macam jenis. Ada yang berwujud manusia juga, seperti itu. Jadi mau kasih coba tepis-tepis saja yang kurang penting, jangan terlalu umum langsung Kak. Berarti ada atau gimana? Tidak bisa. Aku juga nggak mau jawab kalau kasus seperti itu. Iya. Harus makanya. Jangan Pak, tapi aku belum selesai bicara dengan dia. Jadi makasih Sioka, bagaimana kamu sudah semakin memiliki gambaran tentang pendamping hidupmu? Atau malah sama-sama sekali? Gambaran maksudnya wujud fisiknya gitu tuh. Jadi makasih Sioka, perasaan kayak atau malah udah ketemu orang atau gimana? Bagaimana perkembangannya? Ya, kalau perasaan sih semakin menggebu-gebu. Jadi makasih Sioka, karena anak satu ini aku seperti via biro jodoh. Dewa, tidak apa-apa. Dewa, silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, mau bertanya waktu itu ada ayat di dalam kitab di perjanjian lama itu tentang Daud dan Saul. Ayat itu seperti ini di 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku merintahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap kepadamu. Jadi pertanyaan adalah roh yang jahat daripada Allah. Jadi saya bingung gitu, suatu kontradiksi, sedangkan Allah itu kan bagaimana mungkin ada roh yang jahat? Apa ini karena terjemahan yang salah atau memang seperti itu? Roh jahat yang daripada Allah. Jadi mau kasih sumbu peta Saul tuh kok. Saul itu awalnya baik adanya dan aku mengurapi dia. Yang apa? Kurang keras atau suaranya atau kurang mengerti? Jadi mau kasih sumbu tapi dia tuh sudah melalaikan apa yang kupercayakan kepada dia. Cuma jika tidak mengerti, sanggah saja ya. Jadi mau hal itu membuat aku jadi kok gitu sih?
Jadi mutusin aku jadi undur dari dia karena dianya melalaikan tugas dari dan kepercayaan dari Tuhan. Wah, mengerti? Jadi mutasi kak, aku kan undur pergi. Jadi mutasi si umpah berhak masuk nggak roh-roh lain? Iya. Tapi ini dari Tuhan. Jadi mutasi daripada Allah karena aku sudah lepas tangan untuk mengatur dia. Daripada tuh maksudnya gini loh. Jadi mutasi si umpah, taruh aja ada manusia A di sini. Jadi umpah Kak, dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi mutasi tapi dia sombong. Kira Kak, aku undur berarti sudah tidak menjadi tanggung jawabku kan? Jadi mutasi syahwat. Jadi dari Allah itu maksudnya sok iblis yang masuki saja dia karena aku sudah tidak bisa masuk ke dalam diri dia. Jadi dari Allah. Dari Allah ini kata-katanya bahwa diri mutusin syahwat. Dulu dia pernah bersih. Beda kalau misalnya dia memang dari awal sudah jahat gitu, nggak kenal Tuhan. Jadi mutusin yang memang itu mah udah kotor gitu kan. Ya Pak, bisa bedakan maksudnya, ya Pak, kurang jelas sepertinya. Ya udah sih ada orang A, dia itu dulu penuh sekali dengan roh Tuhan hingga pada dia. Dan ada sih berarti kan ini pernah dihinggapi oleh Tuhan kan? Dan Pak, sini sombong, gara-gara dia udah dihinggapi, aku bisa lebih dari kalian. Dari mutasi syahwat, Tuhan kan nggak mau, pergi Tuhannya. Dari mutasi syahwat ke jalan iblisnya. Dari mutasi syahwat, boleh nggak gangguin? Silahkan. Dari mutasi syahwat, pro jahat, ngomong dulu ke Tuhan. Kita mau mereka karena selama dia bersih, nggak bisa jahatnya nembus ke dia, si A ini. Dari mutasi syahwat sehingga dari Tuhan karena dia basicnya udah mengenal Tuhan. Jadi beda kalau misalnya si A itu memang jahat dan belum pernah bertobat. Jadi udah si iblis yang merasuk terus. Jadi kurang mengerti, sudah mengerti. Berarti dalam hal ini bukan berarti jahat yang dalam dari Allah itu tidak ada roh jahat sebenarnya. Tidak ada. Allah sudah tidak berkenan, maka pihak ketiga iblis tidak izin untuk mengambil kesempatan. Jadi awalnya kan udah tanggung jawab Allah, berarti dari Allah itu dibolehin. Dia bukan bagian Allah tuh di sini putih di sini yang hitamnya dikasih enggak. Yang mengerti? Kalau dengan Daud bedanya apa? Padahal Daud kan lebih jahat ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Dia mengambil istri orang, bahkan disuruh perang di depan supaya mati, kemudian perempuan itu dikawinnya. Jadi buat sudah hal setimpal aku hukum Daud. Dia dia nggak tangannya kotor untuk membangun baikku. Jadi putus padahal itu yang dia ingin lakukan. Dan dia dapat teguran dari nabiku. Jadi buat Daud itu ada satu kejelekan. Dia memproteksi tapi kejelekannya tertutup oleh puji-pujian yang dia suka lontarkan kepadaku. Saul enggak, jahat tetap aja nyimpang, malah berlebihan terus menyimpangnya. Ya Mbak, mengerti? Cuman kalau ada orang yang tadinya baik gitu, suka berdoa gitu ya, terus dia berubah jadi jahat, kenapa Tuhan nggak ambil aja bangsa rohnya, tapi malah dia dibiarin berbangsa roh, tapi nggak ada Roh Kudus di dalamnya gitu. Jadi buat mungkin aku telah ambil, tapi mungkin dia membuat-buat itu sendiri. Satu lagi Tuhan, saya tuh dikasih ayat Yesaya 41 ayat 15. Saya tentang pemerit gitu. Dan ya, maksudnya apa? Kok kenapa saya dikasih ayat itu? Gitu? tunggu, kamu sudah tahu?
Sampai malah tertawa. 41 ayat 15 ya. Yesaya 41 ayat 15. Saya baca ini supaya yang lain tahu ya semua ya. Iya. Sesungguhnya aku, Tuhan yang akunya besar, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Jadi mau tanya Cinca, papan pengirik itu apa? Untuk membajak. Memisahkan Misalkan gabah dan kulit gandum dengan gandumnya. wah yang benar. Jadi buat sih papan pengirik itu apa? Menumbuk. Untuk menumbuk. Buat membajak bukan? Bukan. Pengirik anggur kan? Tempat pengirikan kan? Pemerasan. Menumbuk. Menggiling. Kalau ngirik selesai begitu misahin gandum dari sekam gitu ya. Ada giginya 2 jajar. Papan pengirik yang tajam. Kira buat Asisyo, aku beritahu artinya saja ya. Jadi kalau orang bersangkutan harap dengar. Kira mau Asisyo bupo, kamu tuh galak ya. Jadi mau bekasin Cok, ya aku akan jadikan kamu seperti papan ini. Ya papan pengirik itu apa sih? Kira mau Asisyo tuh bawa banyak yang bawahnya. Kira mau gunung-gunung itu apa? Masalah seperti gunung. Jadi buat Asisyo pompe apa? Bukit-bukit itu orang-orang yang ngaco-ngaco. Oh, yang sombong gitu ya. Lu ada sifat galakmu itu nepis mereka. Karena mau kasih dia seperti sekam. Pikirmu berarti kamu menang. Ini Kak, kamu menang Tuhan dimuliakan. Sampai mengerti tidak? Jadi bodoh sifat galak. Dan memberikan itu yang membuat kamu menarik di depanku. Nah, membahas sudah mengerti atau kurang jelas? Tuhan saya mau tanya, Ya. di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dunia itu berapa kali dijadikan. Pada waktu itu ada binatang-binatang yang besar-besar, dinosaur segala macamnya, dan sekarang nggak ada, cuma fosil-fosilnya yang kita temukan. Jadi pada waktu Adam dijadikan, apakah itu kejadian penyembahan dunia atau hanya satu kali diciptakan dunia ini atau 2 kali? Ya, mau kasih cium apa hanya 1 kali karena kejadian bilang itu. Jadi mau kasih cek, tapi kan 1 kali ada yang nunggu kan mati semua. Jadi mau kasih cium dan banyak hal-hal lain kan. Jadi mau kasih cek yang membuat manusia itu pernah habis semuanya. Apakah bukan Adam itu kan dari keturunan Adam. Iya. Adam dijadikan pada waktu itu dikreasi Tuhan. Jadi Adam lalu Hawa dengan mengambil tulang rusuknya. Apakah sebelum Adam ada dunia yang sebelumnya ada dunia? Jadi mau kasih cium yakin saja apa yang diartikan. Pokok kalau manusia pertama berarti itu awal. Memberikan nanti saat kita bertemu di Queensland tempat bapakku belum udah sisi Bapak. Nanti aku akan ceritakan semuanya dan aku akan menonton film bersamanya. Aku pernah tanya kayak gitu, maksudnya apakah Tuhan yang awal tidak berakhir kan? Mungkin aja di sini diciptain baru kan? Enggak, itu mah zaman Adam itu kejadian. Ya, ini terkontaminasi evolusionis. Bisa juga ngobrol. Evolution. Iya, jutaan tahun apa itu? Dusta itu teori evolusi dusta. Maka belah sana sepi ya. Iya. Ada gelap Tuhan di sana. Biar dengar suara Tuhan jelas gimana ya? Soalnya suka, ya sih suka
Terus kembali lagi. Suara nurani. Ya maksudnya biar bedain benar suara Tuhan, suara saya dan suara yang lain. Bilang pada Tiongkok, aku pernah beri kisi-kisi kepadamu. Iya, nggak jadi. Boleh dengarkan. Bilang pada Tiongkok, dia tanya, bilang pada Tiongkok bagaimana intinya bisa Bedain suara bedakan Tuhan, Tuhan yang suara ngomong atau hati. hati nurani atau malah daging gitu. Tiongkok yang latihan. Yang kemarin. Oh iya, Yang kemarin. iya. Latihan untuk mendengar, berhadapan dengan Tuhan. Latihan terus. Jadi harus masuk hadirat Allah, terus dengar gitu. Latihan terus berhadapan dengan Dia. Jadi buat siswa dari latihan itu, memang kalau kamu akan pasti bisa. Ini mah kayaknya Tuhan. Kalau buat nanti terus akan bisa tahu bedanya gimana. Jadi buat siswa latihannya ya bertemu muka setiap saat denganku. Yang terbang. Setiap kali ada acara Tuhan bicara melalui kita gitu ya, berapa 2 kali inilah paling tidak, saya selalu nggak fit gitu. Apakah itu nggak ada sebab yang jelas tapi jadi nggak fit gitu? Apakah itu dari si jahat gitu, atau memang alamiah? Dalam buat siswa apa? Kamu tahu nggak bahwa tugasmu itu sangat mulia di hadapanku? Bingung deh, kamu tuh nganter-nganter Tuhan loh. Diri saya plus akunya ada di dalamnya. Jawab saya. Ini menarik. Jadi mau baca, dia misalnya sakit atau malas, jangan bohong. Persekutuan tidak jalan benar. Enggak. Lu buat siswa dan akhirnya kamu menang terus kan? Belum mengerti nggak Iya, maksudnya ngerti. apa? Berarti itu emang si jahat atau ada satu yang mengganggu ya? Jadi buat siswa mungkin sesuatu yang alami terbuka, tapi si jahat melebih-lebihkannya supaya kamu semakin tidak fit dan jatuh. Iya. Jadi mungkin, tapi kamu menang kan? Jadi buat siswa kamu itu bisa dibilang jangan syirik yang lainnya. Jadi menurut saya tugasnya sangat mulia. Iya. Gimana buat siswa jika dia tidak ada tidak akan berjalan loh. Mereka ibu situ pintar nyerang sih yang beneran menjadi tiangnya gitu. Tiang. Tidak. Mengerti. Kembali lagi seperti saya tahu. Abang Migrain. kayak ini Serangan. Iya. Terus tadi siang Tuhan ngomong apa sama pura-pura. aku? Ada 2 orang yang akan diberkati Tuhan. Amin. Angkel sama Hah? Begitu. Angkel Sama sama siapa? Ya kan ini apa? Orientasi itu bukannya hal yang penting. Oh, bukan hal yang penting. Hal lebih penting. Apa Tuhan lupa lagi? Dulu ada siswa tapi aku takut orangnya ngambek. Apa? Ah ya, udah. Siapa Udah, tuh? Lupa boleh dibongkar. Boleh. Jadi mau tesin sama saya, aku mau nanya ke ibunya aja. Boleh dibongkar? Oke. Oh, iya. Sebentar. Yang di atasnya nggak penting. Oke sip. Ah, Soalnya yang di atasnya mau dibongkar. Tadinya Joseph dulu yang dibilangin. Menyangkut orang di sini mau atau nggak tahu mau kecampur aku. Itu udah sih dia ngomong gak jelas kan. Yang tahu cuma kita ya. Jadi mau tesin sama saya boleh dibongkar? Silakan lagi sih kalau dia Jadi mau tesin Cibo, kalian itu satu tubuh benar? Ya. Ya. Dan sampai kata si Cibo tadi, Evi nanya gimana sih maksudnya satu tubuh itu Aku teh? nggak mau tukeran. Dulu kata si Cibo, aku ceritakan saja dari awal sampai akhir sampai James satu kak. James bilang ayo serbu. Ya. Berarti kalian gerak semua. Kenapa mengkerut seperti itu? Serbu, suruh serbu. Satu Jadi tubuh. kata si Cibo nantilah setelah ini aku akan undur kalian bicara lah. Ya. Terus mereka, kenapa mukamu seperti itu? Maksudnya gimana? Lalu mau ada si Cibo dan aku bilang, ini yang penting kamu ke lah. James solo, James nyelotok, Tuhan kami mau serbu tapi nggak ada dana. Dari mana James mau ke, aku akan berkati Joseph
Tidak buat Asia, tapi sepertinya dia memiliki hati yang kurang memberi. Mereka tidak ngambek kan? Tidak buat Asia, sehingga muncul si dua orang ini. Sorry bro. Dan coba waktu-waktu ini aku sedang mendidik kamu ya. Sip. Dari potasi cium sehingga duniawinya tuh hilang, tapi kamu pikirkan rohani. Jadi manusia umat ya kak, kalau mama mau ngomong itu dengerin. Bebo kakak jangan berantem sampai pergi kemana-mana. Emang kemana berantem tuh? Iya udah sih coba hal kecil aja tuh bisa. Tahu saya kak, aduh pusing lah pokoknya. Pokoknya aku aja. Tapi kalau boleh meralat, saya nggak pernah berantem pergi kemana-mana itu. Baru buat cium kak, tapi kalian menjadi senggang gitu, senggang jadi nggak bebas gitu. Nggak juga tuh. Ya buat kak, aku yang bicara loh. Kalau mau dijelaskan mengenai kalau misalnya kepergian saya itu udah direncanakan dari sebelumnya. Ya buat cium tapi kan ada masalah dulu sedikit. Ngerti aku ya? Iya betul. Mengenai masalah itu terjadi dengan tiba-tiba sesaat kita mau berangkat, tapi keberangkatan itu sendiri sudah direncanakan dari sebelumnya. Ya udah sih syukur, iya, tapi jangan sampai terjadi lah. Oh iya, memang sebaiknya keinginannya nggak mau terjadi, tapi itu suddenly jadi satu yang suatu pokoknya anak lebih dengerin orang tua. Jadi gue udah sih siapa kamu nggak mungkin kan ngerumusin masuk kan? oh jelas. Kamu mereka dia bandel ya. Aku yang bentuk saja ya. Itu aku tampar terus loh nanti. Jadi mau pegang sudah mengerti dulu maksudnya. Soal jodoh gimana Tuhan kan? Jadi udah sih siapa pokoknya dia video Iya, mamanya kan nggak setuju yang Tuhan kasih. Jadi udah sih siapa fakultas tensica. Aku bilang kan ada sesuatu yang buruk dari si orang itu. Mengerti tidak? Jadi udah sih siapa dan hal itu akan membuat kami jadi buruk juga. Jadi sekarang sama Tuhan benar-benar diputuskan atau gimana maksudnya? Jadi makasih sih, sepertinya nggak bisa berubah dan malah kamu makin terseret. Gimana jika terus begini? Iya. Apa benar tidak? Betul. Jadi butuh sih daripada dua-duanya masuk jurang, selamatin satu aja, yang lainnya entar. Kesian dong. Kesian dong. Jadi butuh sih karena untuk sekarang kamu tidak bisa narik dia. Iya. Tapi dia itu sangat fermentasi cipa. Aku bilang dia baik tapi muncul lagi yang jeleknya. Dari muda sih, aku sudah peringatkan kan kepada kamu sebelumnya. Jangan PKK, dengarkanlah orang tua dulu lah. Dari muda kasih siung dulu Cica untuk apa sih khawatir masih muda juga. Masih panjang. Masih panjang. Dari muda Cica, jika dia bandel, kamu tuh marahi saja. Soalnya dari kecil itu dia kalau dikerasin tuh makin keras. Nah. Kalau mau PK, aku bentuk nanti aku makin kerasin malah makin aku tampar mau. Jadi mudah sih coba, kalian sudah masuk perangkap Tuhan harus mau berani diubah jadi bejana yang cantik ya. Jadi itu sakit loh. Jadi mau sih tapi nanti keluarnya kalian mulia sekali. Iya kan? Dalam apa mengerti ini ibu dan anak. Amin. Ya Pak, jadi si C, kamu teruslah berdoa untuk jangan selesaikan pasangan hidup. Yes. Jadi buat si Cimpe, minimal dia sudah Pak daripada dulu lah sudah sangat berkembang pesat lah sekarang. Jadi buat si Cio Pak, aku nggak mau asal comot. Tengok PS, maaf kirim WTK dari air yang kotor. Maaf aku bicara.
Dari mutasi cipa, karena akan merusak anakku yang sudah dalam satu tubuh ini. Jadi apa? Dia rusak oleh karena pasangannya. Satu tubuh ini rusak loh. Jadi mutasi cipa, hanya dia yang rusak, dia bertanggung jawab atas rusaknya ini. Jadi mutasi kamu harus berdoa lebih giat. Jadi mutasi mengerti maksudnya. Sampai sudah aku puji berkembang pesat, jangan jadi mesin cakra sudahlah, nggak usah ditingkatkan lagi, kan udah berkembang pesat. Dia terus berlari cepat. Ya, apalagi deh ya. Kebetulan ada lagi di jalan ada satu pembicaraan gitu. Saya tuh bilang lagi tadi pagi ada doa. Biasanya dia bangunnya siang gitu ya. Anehnya dia bilang tadi malam dia berdoa, bilang Tuhan saya nggak pasang-pasangkan kalau kehendak Tuhan, saya akan bangun dengan sendirinya untuk pergi ke persekutuan doa tadi pagi. Ya. Tapi ternyata dia bangun gitu. Ya. Dari pembicara itu saya tanya, kamu tuh berdoanya mengucapkan atau diam? Dia bilang dalam hati. Terus saya jadi timbul satu pertanyaan, berdoa itu sebaiknya tidak keluar di dalam hati cukup atau keluar gitu. Soalnya kalau misalnya dia ucapkan, dia bilang tadi malam dia bilang, Tuhan kalau kehendak Tuhan saya pergi, saya akan bangun. Kalau tidak, ya bukan kehendak Tuhan. Kalau misalnya pembicaraan yang keluar dari mulut didengar oleh si iblis misalkan untuk membuat dia tidak bangun, kan bisa dibikin ngantuk atau sebagainya. Karena dia diam, kan iblis tidak maha tahu, yang maha tahu kan Tuhan. Jadi kesampaian lah gitu. Jadi kalau berdoa itu sebaiknya tidak bersuara atau bersuara, itu ya pertanyaan. Ya, mau tanya coba silakan bagi anakku yang mau pulang. Emang gua kayak berdoa dulu ya. Jadi banter ya Pak. Dari mutasi ada banyak persepsi. Menompe kau sisio apa? Doa itu yang penting kaliannya benar atau tidak. Jadi mutasi kan doa orang benar juga dengan yang besar. Nah, emang Pak, persepsi lain. Jadi mutasi apa? Itu juga bisa. Yang apa? Jadi tidak maha tahu. Toh, mengerti? Jadi mutasi tapi dari kesemuanya itu mimpi Desisieta. Dia telah menyuruh aku tidak mereka, pasti aku bergerak kan. Jadi maka terjadilah dia bangun. Jadi jadi nggak ada bedanya antara diomongin atau dalam hati. Dari sium aku. Kita juga sering seperti itu. Dari sium tapi terjadi dari niatnya sih. Dalam kalau iblis pun bisa kok dalam mutasi coba. Kadang-kadang kalau misalnya di dalam hati pasti ada. Dalam mutasi jadi ingat 3 persepsi itu. Wah, mengerti atau kurang jelas? MPK, apalagi? Tuan mau tanya. Ya. Kalau ini kan ada pengajaran yang mengatakan bahwa kalau perjanjian lama itu orang seperti nabi itu hanya dihinggapi dengan Roh Kudus. Jadi mereka bisa bernubuat atau apa mukjizat. Tapi bedanya dengan kita perjanjian baru kan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Apa betul seperti itu? Dari reputasi waktu perjanjian lama itu hingga kenapa? Kalau susah belum ada Yesusnya. Jadi reputasi waktu perjanjian baru dan sekarang, saya waktu Yesusnya naik, Roh Kudusnya kan diberi. Aku berikan roh bla 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 dan masih banyak lagi. Jadi sehingga bukan hinggap dan bisa pergi lagi, tapi menetap. Dia mau mengerti atau kurang jelas. Lalu bedanya apa? Misalkan Elia, dia kan hanya dihinggapi Roh Kudus, tapi dia bisa melakukan mukjizat besar. Jadi boleh si cium kapasitasnya dan kemampuannya sih sama saja. Jadi mau si cium hanya bedanya
Dari mau kayak ini hanya contoh ya. Dari mau Silvi misalnya hinggap di Silvi. Itu mau hanya contoh. Dari mutasi Silvi misalnya Silvinya jadi berbuat dosa atau dia aku angkat, hinggapnya ke kita. Pindah-pindah, loncat-loncat. Dari mutasi Israel kita tempatkan diri kalian sebagai bangsa Israel. Cuma tempatkan saja. Jadi mau mutasi Silvi selalu kan lalu roh hinggap kepada si ini. Jadi si cium apa? Tapi Musa tetap ada di memiliki bisa berhubungan dengan yang di dalam kemah Tuhan itu kan. Jadi nanti kalau misalnya Musa butuh konfirmasi atau bagaimana, hinggap lagi ke yang lain. Nggak jarang atau tidak langsung dua-duanya dihinggapi gitu. Misalnya dia sama dia, jadi aku si siapa? Misalnya Musa butuh, misalnya ke ini. Dan nanti Musa butuh jawaban lagi, hinggapnya ke ini. Jadi butuh jadi nempel-nempel gitu, satu-satu. Jangan tewa ke kalau sekarang itu semuanya bisa. Jadi susah. Jadi butuh insya. Jadi kita tidak berpikir seperti ini. Silvi maaf, Silvi panggil aja Tuhan. Nanti rohnya hinggap saya. Jadi nggak berpikir seperti itu. Sekarang itu, jadi butuh Silvi masing-masing pribadi ada. Itu hanya contoh ya. Cuma bebas, siapa suruh dekat-dekat di sini. Yang PH, apa lagi? Bedanya nabi dengan PH sudah jelas belum? bedanya nabi dengan rasul itu di mana ya Tuhan? Karena kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus itu rasul gitu. Terus ya apa perbedaan intinya apa kalau gembala dengan penginjil mungkin beda, pengajar beda, tapi nabi dengan rasul itu agak membingungkan gitu bedanya gimana ya? Jadi mau dikasih muka nabi sama rasul derajatnya lebih tinggi mana ya? Rasul. Kenapa? Karena rasul itu kan terjemahan aslinya itu ada utusan khusus itu special messenger. Nabi loh. Jadi mau dikasih nabi sama dengan penyambung lidah Tuhan. Jadi buat si rasul pekotisisyo. Kalau rasul itu mungkin dia cuman mungkin karunia atau apa. Jadi buat si ciumba. Tapi kalau nabi tuh langsung Tuhan mau ngomong apa pasti ke nabi. Nabi baru ke rasul. Jadi buat si ciumba. Gak mungkin kan? Tahu saya bawa Tuhan ngomong dulu ke rasul, baru nanti loh nabi orang nabi yang penyambung lidah kok. Jadi dia nyambungin ke siapa? Ya upah mengerti gak tingkatannya. Berarti Gita itu nabi ya. Belum betul Cici menurutmu bagaimana? Nabi A, bukan nabi A. Jadi mau dikasih Meyuko anak Pume siapa nih? Ya. Mei, dan mau Mei tuh buat dikasih so anak Pume pernah bicara bahwa Gita itu nabi. Tuh Mei siapa? Bu Mei Yusuf, Sukejo, Mei Maria, Mei Maria. Oh iya. Dari mau dikasih cowok, dia pernah bilang bahwa kita apa? Kita itu nabi Allah loh. Ya sudah. Ya sudah mengerti. Bilang atau kurang jelas. Tapi itu oke levelnya. Tapi kalau dengan rasul tuh apa kerjaannya rasul kalau gitu? Mau dari cium pepa ke waktu zaman dulu ya. Jadi mau saya mungkin zaman sekarang juga. Jadi mau dari cium pepa kalau zaman sekarang itu rasul udah langsung bisa berhubungan dengan Tuhan lewat karunia. Jadi mau dari cium pepa ke kalau misalnya zaman dulu itu harus ada nabinya dulu. Cuma PK ya bedanya apa ya? Dari mutasi siung ke PK. Ya ini sebenarnya sama untuk menjadi satu tubuh. Karena seperti Rasul Paulus, dia juga penginjil, gitu. Dia juga pengajar, dia juga kayaknya juga penyambung lidah Tuhan gitu kan, ya penyambung pesan Tuhan. Hey, itu perjanjian baru. Ya. Jadi putusin ini kan bedanya perjanjian lama kan waktu dulu itu harus ada nabi. Iya. Nah, yang saya maksudkan adalah di perjanjian baru ini apa bedanya nabi dengan rasul? Dan mau dikasih siapa sama saja. Kalau mau dikasih siapa udah munculnya bukan
Nabi lebih tinggi, Rasul lebih, tapi udah munculnya dengan berbagai karunia-karunia yang membentuk nih satu tubuh ini. Dan itu PH ke Kanso. Hubungannya dengan tadi Nabi dihinggapi atau dibisikin sama Tuhan itu. Kira udah bisa. Tapi kalau ini yang pelihat aja bisa mengetahui kejadian kan? Dan kok yang bernubuat bisa mengetahui kejadian harus ngapain, benar nggak? Nah, dan sih jadi beda konteksnya. Tapi kalau bisa digabungin Nabi yang lebih tinggi derajatnya. Saya ngomong bagaimana dengan imam? Ibu deh sih suruh siapa suruh? Imam itu kan di zaman sekarang tuh rasul gitu. Itu kan imam. Jadi bukan ada sisi apa? Imam itu bagaimana dengan Nabi? Sama-sama di perjanjian lama berarti kan? Iya. Imam itu kan perantara antara Tuhan dengan manusia. Imam itu. Ya kurang tepat. Kira udah sincahan Teungkoko. Ada salah satu imam yang ngomong Hana mabuk anggur. Jadi dia kurang tepat kan? Jadi suka kalau dia penyambung lidah nggak mungkin bisa salah. Jadi Budosica pasti imam itu tahu, ini lagi minta anak doa. Itu enggak, tapi dia melesetkan, kamu mabuk anggur atau ngomongnya nggak jelas gitu. Jadi Budosica kayak tetap nabi yang paling atas. Jadi PK buktinya apa? Tuh imam bisa salah. Jadi kayak buktinya yang tadi orang lagi doa kok mabuk anggur. Kalau kayak Elisa, Elia itu nabi ya? Dari Budosica, ya benar. Jadi nabi di zaman dulu dengan nabi di zaman perjanjian baru ada samanya juga ya. Dari PK, tapi berbeda dalam konteksnya ini mah udah muncul karunia-karunia, rupa-rupa karunia. Dulu kan hinggap ya udah gitu. Iya. PK sudah ada sedikit pencerahan. Iya, ada pencerahan, nanti direnungkan. Silakan ya. Keluaran 17 ayat 6. Saya bacain aja ya. Keluaran 17 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan. Kita mau dicari dulu. Bacain aja. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu itu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah itu ayat yang pertama. Terus satu lagi saya mau tanya juga di Bilangan 20 ayat 8. Dari 7 boleh. Bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan mereka dapat minum. Yang mau saya tanyain, di Kejadian 17 tadi Tuhan menyuruh untuk memukul batu.
kepada Musa. Tetapi di bilangan 20 ini Tuhan nggak nyebut untuk memukul batu kepada Musa. Berarti Musa dipersalahkan. Itu kenapa itu? Dan buat si coba, ada yang tahu kesalahan Musa apa? Karena Musa memukul 2 kali yang terakhir. Sedangkan Tuhan tidak menyuruhkan untuk memukul 2 kali, hanya memukul. Itu masih di masa Meribah bukan? Ya, masa Meribah. Masa peristiwa yang sama ya? Iya. Menurut saya itu karena dia bilang orang saya itu orang durhaka. Terus motivasi dia memukul gunung batu itu dengan marah gitu. Padahal itu bukan perintah Tuhan. Disitulah dia menjadi tidak hormat gitu kepada Tuhan. Dia tidak mewakili dia tidak menjalankan apa yang Tuhan pesankan gitu. Dan buat si coba, kejadian ini sama atau berbeda? Sama, di masa dan Meribah juga. Itu membuat si coba, sehingga tidak ada yang bisa menjawab. Nambahin tadi tidak salah kalau memukul dan bicara itu nggak salah. Di Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu itu, Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi mukulnya nggak salah. Terus disuruh ngomong juga memang dia ngomong kan. Sambil ngomong mukul itu sedang melengkapi gitu. Jadi coba aku jelaskan ya. Jadi buat si Ciumbo PK beberapa hari yang lalu kita membaca ini. Jadi Munteka dia juga nanyanya sama. Jadi buat si Ciumbo. Jadi aku sudah tahu dan dia sudah tulis jawabannya. Jadi buat si Ciumbo di ayat 10 itu, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini Munteka atau Moses Toko. Musa itu dosa perkataan. Israel Merdeka, Israel itu bangsa apa? Pilihan Tuhan kan? Israel Merdeka, orang itu ngata-ngatain bangsaku loh. Udah si Israel Merdeka, walaupun Israel bebal tetap aja udah ditakdirin jadi bangsa pilihan Tuhan. Mengerti sampai sini? Jadi dia dipersalahkan. Dan nampak Keluaran 17. Kau pukul gunung batu dan dari dalamnya akan keluar air. Jadi mau si cium mereka. Kalau misalnya Musa percaya cuma sekali aja langsung keluar air, itu benar kan berarti? Cuma 1 kali udah percaya. Jadi Mutushicha dia ngetuknya berapa kali mukul? Dia ngomong ke sampai marah lagi. Dia ngomong udah nggak percaya. Dia ngomong udah ngutukin bangsaku. Jadi Mutushicha banyak sekali dia. Jadi berdosa. Stop dia ngomong udah sampai marah terus nggak percaya kan berarti? Kalau misalnya percaya mah sekali aja langsung dengan penuh iman, aku percaya sekali langsung kan. Jadi buat Asyica, kenapa dia mukul 2 kali? Karena atasnya marah itu. Marah muncul kata-kata ini. Dia lupa dari kata-kata ini muncul dia dosa dalam perbuatannya. Lupa, jadi 2 kali memukul itu tanda ketidakpercayaan atau keraguan akan Tuhan. Betul. Sebenarnya sekali pukul aja. Dan buat Asyica, karena iman itu sekali kan ya? Enggak 2 kali. Jadi untuk sisa sekali aku percaya akan seperti ini. Nah, dia tidak. Udah ada dosa lagi di atasnya, jadi dipersalahkan. Nah, sebentar ya. Jadi butuh Shishimpo, salah satu hal ini juga yang membuat dia nggak sampai ke perjanjian itu. Bukan kata kaminya itu ya. Apakah kami mengeluarkan, dia menyamakan diri sama Allah. Jadi mau kasih cium kami itu maksudnya dua orang yang aku suruh. Bukan Musa, Harun sama Allah, jadi dia menyamakan diri bertiga. Gitu. Dia memperhal hal ini yang paling penting. Dia nggak percaya. Tuhan bilang tadi iman sekali. Tuhan kan bilang supaya kita meminta itu tidak jemu-jemu gitu berdoa. Misalnya memohonkan sesuatu, itu gimana Tuhan? Kalau kita berdoa, memohon berbeda dengan ingin sesuatu ya.
Jadi mau si Cipo, kalau mohon itu mainannya berdoa dan berdoa harus berulang kali. Jadi mau kenapa? Karena aku ingin lihat kesungguhan kalian. Jadi mau si Cipo, tapi kalau iman itu biasanya di saat semuanya terhimpit. Kalau terhimpit, kalau nunggu berkali-kali ya mati aku. Iya. Jadi mau si Cipo, jadi satu kali lah muncul. Sadak Mesak Abednego mau okulitasi coba. Sadak Mesak Abednego kan nggak berdoa ya. Iya. Kalaupun ini, ya udah kami tetap percaya kepada Tuhan. Beriman. Jadi mutusin itu iman kejepit harus satu kali. Iya. Jangan ngerti bedanya. Jadi sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjutnya begini, sekarang kan orang saya lagi di pojokan, ya kayak sekarang dirame lagi gitu. Apakah sikap Tuhan terhadap orang-orang yang menghujat bangsa Israel sama seperti dulu zaman Musa atau zaman penyanyi lama? Ya udah, pastinya sama. Karena sekarang kan orang Arab, Palestina yang menghujat bangsa Israel. Tuhan akan perlakuan mereka juga sama mungkin. Jadi menurut si Ciumpuake, Yesus itu nggak pernah ngubah yang di depan-depan, tapi menggenapi. Mengerti sampai sini? Oke. Jadi menurut si ada yang tertulis, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk, siapa yang memberkati dia juga keberkatin. Jadi menurut termasuk kepada bangsa pilihanku. Iya. Jadi menurut si banyaklah memberkati Israel. Haleluya. Itu mau tapi yang mereka butuhkan itu dukungan doa ya. Iya. Jadi butuh doa mulai sekarang. Iya, kasihan tuh. Nah, saya mau tanya juga. Seluas apakah surga itu? Jadi sih tidak mau jawab, itu rahasia. Terus Tidak mau PK yang penting cukup untuk orang-orang ini lah. PK jika kalian berlari bukan yang ngesot. juga mau tanya lagi untuk pohon kehidupan suatu saat nanti apakah boleh memakan buah pohon kehidupan semuanya pada suatu saat nanti? Itu ada hubungannya dengan tubuh kemuliaan. Memang saya tafsirkan sendiri ya maksudnya apa? Berarti bisa ya? Memang saya tidak mau jawab tafsirkan sendiri. Jadi yang makan itu tubuh kehidupan, bukan rohnya ya? Memang saya tafsirkan sendiri sudah kita jawaban. Berarti ya tafsirkan sendiri. Itu kan mau tanya. Ya maksudnya kemarin itu waktu kita kena petir di jalan layang, itu cuma jari tengahnya aja gitu yang kena petir. Jadi mutu si Syoko, aku sudah beri jawab tapi kan ada jawab versi. Pernyataan Tuhan kan pertama dua kali di jalan tol kan. Pertama awan berbentuk burung. Yang kedua petir, itu kayaknya peneguhan tapi nggak tahu Tuhan maksudnya apa. Burung apa, petir apa gitu. Ya reputasi coba bantulah anakku ini, kasihan. Silakan siapa yang mendapatkan suara-suara dari jawab di jalan layang. Memang baik kita mau kita cerita dulu. Baru dengar ya. Waktu hari Rabu hujan gede banget. Tapi kita tuh harus pulang aja pokoknya gadget Tuhan pokoknya bantuin pulang. Di situ teh udah di Maranatanya banjir, di BTS-nya banjir, di pastornya banjir. Tapi teh ini mah lucu pokoknya Tuhan teh ngebantuin. Kiri kamu teh harus ke dataran yang lebih tinggi. Udah itu mah gak penting. Terus di jalan layang kan, di jalan pastor. Pas di jalan pastor teh dia teh lagi nggak tahu lagi main puji Tuhan, nggak tahu apa ya, lupa pokoknya lagi ya nggak main aja. Nah kalau misalnya gas motornya kan ini kan ini si rem ya. Nah ini kan gasnya gini, ini remnya gini kan megangnya. Jadi kan gitu kan, nggak mungkin gini semua remnya kan nanti gimana? Gini kan, berarti ada 3 jari ini kan? Iya. Iya aja lah, udah, nah gitu kan. Jadi kan ngegas gini kan, ngerem. Nah pas lagi itu tuh petir di mana-mana. Nah kita tuh takut kan, aduh Tuhan takut. Pokoknya sampai rumah dengan selamat. Tiba-tiba kita ngelihat pastor kan kelihatannya kalau langitnya jelas gitu. Ada petir, gitu biasa aja. Oh petir. Ternyata kerasa ke si ini jari ini. Aneh nggak sih, harusnya kan amit-amit jari ini atau enggak semuanya atau enggak amit-amit gosong kayak. Enggak beneran. Tapi kenapa cuma jari si ini aja? Kosong. Itu cincin bro. Gak tahu aku. Sakit. Terus udah kayak gitu, aku kan kerasa kayak strom gitu. Tuh kerasa kata aku tuh si orang ini di belakang. Kenapa naik cina? Iya deh, aku juga siap kan. Sepertinya dia melihat atau apa, pokoknya tiba-tiba muncul aja. Kenapa neng katanya jalan ya dia teh.
jadi deg-degan juga kan, tapi dia bersyukur ini tangan gak dilepasin, kalau ini tangan dilepasin lagi hujan gede gitu jengkang lah. Terus aku tanya, Tuhan ini maksudnya apa, kok berhubungan sama nyawa banget gitu, terus kenapa cuma di sini? Aku tanya ke si papa, terus si papa mah dapetnya waktu pertama ya cici teh kalau nggak ada Tuhan mah pasti amit-amit mati gitu, tapi ini mah karena ada Tuhannya jadi dia hanya berhak di sini doang. Terus tanya ke si tanya ke si Tante Andriani, katanya apa lupa? Lupa beneran. Oh, yang kita tuh jadi penginjil apa gitulah, pokoknya. Hah? Dia penginjil powerful, udah wes. Terus si papa malam-malamnya atau lagi baca Alkitab nggak tahu, cici ini lihat gerak Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 kok 17? Salah ya? Ayat 18. Oh, iya. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kilat dari iblis tuh jatuh, kilat dari langit. Jatuh mau mencederai ya manusia gitu ya. Tapi karena perlindungan dari Tuhan, nah ya saya nggak tahu pandangnya gimana. Nah terus aku tanyakan Tuhan, ini banyak persepsi, si papa 2, si IF sama si tante 1 gitu, yang mana yang benar? Gak dijawab sampai sekarang. Tapi Tuhan nyeletuknya gini, nanti akan kita tahu maksudnya nanti, Cina. Tapi itu kan berhubungan sama nyawa banget gitu. Nah Tuhan barusan suruh ceritain itu betul. Tapi ada lagi yang mungkin orang lain bilang apa, itu juga betul gitu. Jadi terus, banyak. Sebentar ya kesaksian. Beberapa hari yang lalunya teh kita hampir mau ketabrak juga motor. Lagi naik motor di jalan suci. Lagi nyanyi-nyanyi, ini mah gak ngeliat lampu teh merah. Terus zrut aja jalan. Si ini astaga langsung turun, langsung mundur lagi kan. Tuhan kok biasanya kan Tuhan ngasih tauin, wah itu merah atau gimana kayak, atau Tuhan tiba-tiba ngerem atau gimana, ini mah enggak. Aku tanya Tuhan kok nggak bantu, apa kita lakukan salah? Nah itu mah gara-gara kita berdosa. Terus ya udah, tapi kenapa selalu terhadap nyawa kita gitu? Terus tadi kan Tuhan nanya, ada yang bisa menjawab? Barangkali ada yang bisa menjawab. Yang mana maksudnya yang bisa menjawab? Menjawab yang tepi aja lah, yang itu mah udah tahu. Karena gini, kayak kita, bahkan kita setiap dari kita itu, kita kan sekarang ambil posisinya tuh posisi yang melawan. Kita mau milih, kita nggak mau netral atau kita nggak mau sama dengan dunia, kita melawan kan. Kita menjadi lawan dari dunia gitu. Nah, namanya peperangan, harganya nyawa. Tapi karena kasih Tuhan kita, ya Tuhan akan luputkan gitu ya, kecuali Tuhan tetapkan lain gitu. Tapi kan Tuhan bisa jagain gitu. Berarti kan dijaga. Iya sih, iya. Jaga kan? Tapi kan ada maksud di balik itu. Nah, kan? aku tuh pengen tahu maksudnya apa, tapi kan nanti kamu tahunya. Tapi pengen tahu sekarang. Ngeyel banget. Nah, terus siapa ya? Aku mau merayu dia. Andrew. Sesuatu. Kan Tuhan tadi kan bilang yang bisa menjawab berarti boleh dibukain. Oh, ayo katanya Nunu bisa menjawab tidak? Jawab apa artinya itu? Coba Andrew. Ini aja sedang merayu, dia sedang merayu. Kan jadi tengah cincin lagi. Oh iya gitu. Iya. Penginjil. Itu gembala. Gembala jadi manis. Malah jadi manis. Ngajar. Kok jadi tengah penginjil? Gembala. Penginjil. Ini penginjil, ini pengajar nih. Mana? Ngajar, penginjil, gembala. Gembala jadi manis. Gembala tuh, yang tengah gembala. Jadi manis. Kalau jadi tengah? Gembala. Penginjil. Jempol. Penguji jempol. Gembala tuh ini tengah. Oh. Nabi itu tunjuk, kan suruh Oke, tunjuk. saya ingat mami tuh bilang gembala tuh kan harus bermanis-manis, jadi manis. Ini tuh pengajar dari. Iya, itu kelingking. Ya, Pegangnya kelingking. Terus dua lah, tengah sama manis gitu. Barangkali ada yang tahu. Tuhan gak mau kasih tauin soalnya. Tapi kan aku pengen ada bocoran. Ya no, bocoran Nu. Tuhan udah bilang.
Ayo, Andrew, cepetan. Kamu kasih bocoran apa? Aku takutnya ada amit-amit dosa gitu loh. Tapi kan tidak, bukan? Kalau yang si ketabrakan ada dosa. Nah ini tapi aku tanya Tuhan nggak jawab dosa, akan tahu nanti. Tapi tetap aja takut dosanya ngegantung. Tapi aku mikir dosa apa coba? Kan itu mah buat orang tertentu ini yang bukan buat kita kan, buat orang Tapi tertentu. pas sudahnya ke aku juga kok. Oke. Ayolah, apa kamu lihat-lihat? Dari apa? Bengkak ini. Sakit ini tuh beberapa hari nyut-nyutan, begini-giniin aja terus. Urapan kali itu. Urapan. Waktu itu teh pas itu teh dia bilang, Tuhan apa kali bisa menyembuhkan orang ya? Tapi aneh banget menyembuhkan orang kamu sembuh. Ya tapi tetap aja aku digini-gini kok. Mas tawa. Kanan kiri ya? Iya kanan kiri kan asa kasar banget. Kiri itu spiritual, kanan kan fisik. Nggak tahu. Kiri itu roh. Nggak mau kok. Terlalu banyak interpretasi. Apa itu teh? Iya itu interpretasi. Terus harusnya mau jawab, ih. Ya udah rahasia udah sebentar. Tapi kan tadi kan bilangnya siapa yang bisa jelaskan. Ayo Siapa yang bisa jelaskan? Pakai tangan kalau mic motor. Kalau hujan kan nanti jadi lepek dan licin, jadi Justru iya. harus pakai. Oh iya? Iya, kalau nggak licin. Tapi kalau misalnya enggak akan ketahuan aku. Enggak aneh enggak pakai waktu itu kan. Anehnya tuh di sini gitu. Kalau nggak licin. Kok petirnya bisa tahu mana jadi kemana gitu. Penginjil. Kita nggak tahu. Sudah dapat belum? Andrew? Belum. Sudah bisa dipaksa ya. Masih berkelut di sini banyak. Tuhan belum ngomong, katanya berikan kesempatan untukku ya. Tuhan belum nyeletuk, berarti memberikan kesempatan kita untuk tahu. Selalu banyak yang ngomong ke sini. Sama tuh nggak bisa. Tapi itu dari Tuhan. Yakin dari Tuhan yang kirim. Karena Tuhan bilangnya kamu akan tahu maksudnya nanti, aku percaya itu dari Tuhan. Oh iya. Gara-gara ada kata-kata itu. Coba Yosef bisa menerjemahkan. Ayolah. Barangkali nanti udah ada yang itu, udah aku jelaskan lah, senang udah ngomong. Banyak yang punya karunia di sini. Apa Kur? Wow. Pilo. Nah. Pilo lagi diistirahatin Tuhan. Sedang di sabatikal. Lagi sabatikal. Sabatikal teh berdiam diri. Banyak bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Sabatikal itu berdiam diri. Dasarnya sahabat. Sahabat tinggal Berdiam diri. Sabat jadinya. Kata dasarnya sabat. Jadi sabat. Aku nggak mau jawab. Jadi buat kasih siapa, tapi kalian yang bisa bantu kita ini. Sampai kalau aku tidak mau berkata sepatah kata pun. Kalian yang bisa. Baik Buat atau kasih buruk? siapa? Baik atau buruk? Sampai kata siapa tidak mau beritahu. Ayo Andrew, apa kata? Apa mau biarin sama? Saya mau Kalau nanya. direct omongin aja nggak usah jawab. Oh itu. Andrew dulu. Iya, cowoknya. Saya juga mau ya. Oh, sok atau Vina apa? Amin. Tapi kan biasanya kalau itu gosong kan pasti Jadi gitu, itu buntet. banyak makan aja. Itu mungkin nggak gosong tapi matang. Matang memang buntet itu juga buntet. Wah, udah kaget banget lah waktu itu. Srut. Mungkin untuk Dapat, membakar udah. lemak. Udah dapat?
Andrew dapat nggak? Dia butuh Andrew konsentrasi. dapat nggak Andrew? bakar lemak Dapat? secara alamiah. Kenapa sih kayak aneh? Ya sama nggak apa-apa aneh Jelek juga. nggak kamu kok? Enggak, Aneh bukan jelek tapi aneh. Aneh Nggak teh apa ngerti saya coba? juga. Coba aneh teh apa? Barangkali nanti Tuhan berbaik hati tiba-tiba nyeletukkan. Nggak tahu sih yang saya dapat ya. Jadi itu kan petir itu kan sebenarnya kekuatannya besar kan. Nah, ibaratnya ngomongin aja kalau petir itu adalah Tuhan gitu. Nah kita kan lagi naik motor nih, berarti kita tuh lagi apa? Menjara jiwa-jiwa gitu. Nah ketika lagi menjara jiwa-jiwa itu Tuhan selalu ada di dekat kita kan. Tapi kenapa cuma jadi tunjuk dan seperti ini? Nah itu nggak tahu. Kalau misalnya cuma jadi tunjuk untuk Nggak tahu apa? tunjuk. Nah ketika kita mau istilahnya gimana ya? Gitu teh. Nggak bisa jelasin. Jadi gini, ketika kita lagi pelayanan, jangan sampai melebihi kapasitas Tuhan gitu. Nggak ngerti. Bingung saya ini ngejelasin. Itu kemurahan, masih ada Tuhan. Bukan, jadi kan misalnya Tuhan tuh kan selalu harus di atas kan, kita tuh selalu di bawah gitu kan. Nah, ketika kita udah mau gini, sama Tuhan ditolak lagi gitu, nggak boleh gitu, jadi harus terus. Nggak ngerti apa gitu, jangan mengambil kemuliaan. Mencuri kemuliaan. Nggak ngerti, pokoknya yang dapat tuh gitu. Lebih kemauan. Pipit itu sampai sebuah peringatan, cuman apa peringatannya nggak tahu gitu. Cuma dapetnya sampai situ doang. Itu sebuah peringatan. Tante Sally ngomong, kata tante mah itu sebuah peringatan. Aku juga Kalau dapet misalnya sebuah peringatan gitu. Tuhan teh pengen Tapi juga kita lari menyarankan. katanya teh. Nah kalau itu aku nggak tahu kan, Tuhan nggak jabarin apa kok, yang bilangnya sampai itu peringatan gitu. Sebuah peringatan. Ya kayak gitu juga kan misalnya, Iya, itu itu juga peringatan sebuah gitu, peringatan. jadi jangan yang Jangan naik, sampai jangan- gitu. harus jaga terus gitu. Jaga hati jangan sombong gitu ya. Baca benar Bu. Boleh sedikit yang terlintas Ya, oke. kalau kita gini coba gini. Yang mana yang paling tinggi? Nah, Ini tengah. petir tuh nyamber ke yang paling tinggi kan. Kalau Oke. di dunia selalu yang paling tinggi. Iya, iya, iya. Jadi peringatannya jangan meninggikan hati. Berarti pada sama. Selalu. Iya. Yang paling tinggi. Namanya ini ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya maksudnya itu udah hujan lebat itu. Nah, kita kan memaksakan diri gitu seolah kan orang kalau dikasih nikmat gitu ya. Kalau memaksa diri seolah Tuhan pasti lindungi gitu. Itu kan ini sendiri gitu. Tapi kan memang harus pulang ini. Ya baca ilustrasinya gitu. Oh, Nah, ilustrasi. gambaran seperti itu. Tapi intinya jangan ngomongkan diri. Jangan mencobai Tuhan lah kalau udah dikasih ya udah tahu kayak gitu ya tanya dulu Tuhan jalan ya. Jalan nggak? Oh, ngerti. Aku tuh ke motor. Pokoknya aku pulang pasti Tuhan Nah, ituin. gitu. Oh, iya. Bener ya? Banyak Tuhan. Nggak mau jawab nih. Terus cuma ngomong iya atau enggak gitu kan? Ya udahlah, nggak boleh gitu. Nanti ya Tuhan tahu. Terus ada yang tanya Kerusuhan. Saya Engkau mau tanya bertanya, kerusuhan. Belum nanti itu. 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. Perempuan diselamatkan karena melahirkan anak. Itu maksudnya apa ya? 1 Timotius 2. Kalau perempuan yang nggak punya anak gimana? Atau yang nggak menikah gimana gitu kan? Dirembutasi siapa di dalam Kejadian 15. dirembutasi di dalam kitab yang Kejadian. Nemu PA tapi karena kamu telah berbuat dosa, kurang lebih seperti ini kata-katanya. Iya. Dirembutasi siapa? Kamu perempuan akan melahirkan dengan sakit. Dirembutasi intinya sakit lah. Jadi mau apa dan ular akan makan dulu tanah dan lain-lain itu gak penting. Jadi gue siung apa? Tapi karena melahirkan itu masih bisa diterima.
Dia tuh mau PK, dia kan berarti udah berdosa. Kalau udah berdosa harusnya kan nggak bisa masuk ke Tuhan lagi. Dia mau dasi jiwa, tapi karena dia melahirkan, mengalami kesakitan, jadi bodoh si cowok, jadi bisa dimurnikan lagi. Asal dianya baca yang seterusnya. Baca seterusnya engkau. Karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dalam segala kesederhanaan. Jadi mutasi show maksudnya itu tanggung jawab saat berdosa karena melahirkan anak bisa jadi bingung mereka kembali ke dalam hadirat Tuhan dengan hubungannya dengan Tuhan si wanita itu. Jadi butuh si asal dia bisa bertekun dalam iman. Ini untuk perjanjian lama maksudnya atau gimana? Perempuan-perempuan yang sebelum hukum Taurat gitu. Memang ada si Ciupo. Ini kita bicara tentang yang ini dan sekarang. Perjanjian baru dan sekarang. Jadi mau PK, tapi basicnya dari yang lama. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena perempuan dulu dosa. Sampai mengerti tidak? Ya, apakah ini perempuan itu lebih dipersalahkan daripada laki-laki gitu? Jadi itu si Ciupo, dia yang tergoda pertama. Ya. Hanya kan perempuan dalam ini adalah Hawa kan, bukan semua perempuan sekarang. Malah sekarang banyak laki-laki lebih jahat dari perempuan gitu. Jadi mau dikasih Cio, tapi sifatnya nurun sampai sekarang perempuan di mana-mana. Jadi mau dikata Cio, bukan penggoda. Kamu kalau melihat yang diskon langsung melihat. Tergoda. Jadi mau Cio, anggap aja si diskon itu ular. Big sale. Dengan sewa apa beli ya, padahal aku nggak suka gitu. Padahal aku nggak suka buang-buang uang. 90%. Ya mengerti. Itu sampai sekarang terbawa sudah seperti itu. Termasuk istri saya. Sebenarnya menurutku Kau sendiri mengatakannya. Gimana kalau wanita yang tidak menikah atau yang menikah tapi tidak punya anak? Kamu sih bagaimana apanya yang kamu tahu apa? Yang dikatakan bahwa kalau melahirkan itu berarti dia bisa dibebaskan dari hukuman. Jadi mutasi siupo tadi kan udah ada yang bertanya. Jadi mutasi ini hanya basic saja. Jadi mutasi basicnya dari yang si perjanjian lama itu. Yang jika tidak ya sekarang kan udah zaman kasih karunia. Itu buat yang yang Yesus lahir itu kan langsung zaman kasih karunia kan. Memang buat digenapi yang si hitam-hitam ini. Jadi yang terpenting adalah bagaimana hati kalian dengan Tuhan. Jadi bukan jadi udah si perempuan kalau misalnya aku nggak punya anak berarti gitu. Memang saya tidak seperti itu. Tidak mau pas sudah jangan kasih karunia. Sampai ada yang bingung. Jadi mungkin maksudnya bukan masalah melahirkan ya, masalah penderitaan, pemurnian lewat penderitaan. Dan mau kasih ciupa, mungkin nanti kalau mau bahas tentang ini ada sesi yang lain, sangat banyak. Apa tentang anak apa itu anak rohani atau anak jasmani kan di situ bisa melahirkan anak rohani atau anak jasmani. Yung PH keduanya. WK ada lagi yang mau ditanyakan terus? Mau tanya itu saya pernah dapat pengajaran akhir zaman tanda-tanda awalnya itu kalau Israel dan Palestina sudah ada perjanjian perdamaian. Ini kan sekarang Palestina sudah masuk PBB. Apakah sekarang itu udah masuk ke wilayah itu? Jadi udah sih mau aku jawab iya atau tidak pun pokoknya kalian harus tetap siap kan? Kalau ya sudah. Siap-siap rapture ya Tuhan ya. Rekomendasi siwa ya kalau ada yang mau tertinggal juga ya bagaimana? Jadi butuh siswa tertinggal karena berdosa atau tertinggal karena masih ada tugas yang belum dilakukan?
Mereka langsung mukanya tegang semua. Tentang itu yang kemarin Tuhan juga supaya saya ingatkan tentang gereja timur gitu ya, Koptik, Maronit, Syria ya, itu kan gereja-gereja yang tertindas gitu. Dan dulu tuh di timur berkembang kekristenan, terus ada Islam ya, dan Islam mendominasi dan kekristenan soalnya disapu bersih gitu. Ya ada sisanya sangat sedikit. Kenapa bisa terjadi begitu ya Tuhan? Kenapa gereja Tuhan nggak berkembang gitu demikian pesat gitu di Rekomendasi cium mereka karena mereka ada yang mengandalkan dagingnya. Rekomendasi tidak mengandalkan Roh Kudus dalam perkembangannya. Bukankah itu terjadi juga di Barat gitu kan, gereja Barat pun pernah masuk zaman ke-8 gitu kan, sampai negara ketuhanan gitu ya, di mana Paus jadi penguasa gitu ya, yang bisa nurunin raja gitu, mengatur ekonomi gitu. Mereka juga jadi korupsi dan sebagainya. Bukankah itu juga di Barat juga zaman ke-8 juga, tapi mereka tidak hancur seperti di Timur gitu. Memang udah si cium mereka, kalau misalnya di Barat ada permainan dunia juga. Iya. Dan enggak, tapi intinya yang penting mereka mengandalkan daging bukan Roh Kudus. Itu yang terjadi ya kalau mengandalkan daging. Ya benar. Benar nggak Tuhan kalau saya pernah baca ada yang pakai praktek sihir juga dalam begitu? Ya udah sih, itu bukan hal yang jarang, malah banyak. Sekarang di Ambon, di Manado. Udah sih, makanya kalian itu udah ditempatin, jangan ngaco-ngaco lah lain-lain gitu. Ya udah sih, kalau sudah aku tempatkan di sini ya udah gitu. Kium pevake, jangan kecewa pergi ke tempat lain, kecewa pergi cari yang mengenakan diri sendiri, jangan. Kayak kedugem ya. Enggak, sebenarnya yang kamu bicarakan tidak ada hubungannya loh. Kita gereja. Oh. Cuci muka dulu, cuci muka dulu. Candok. Mau istirahat dulu boleh kok. Ya istirahat dulu di rumah si Ica. Yang mau pulang silakan pulang. Oke, selamat malam. Malam. Coba